Oke, yang pertama ini adalah kita berbicara mengenai cepat rambat bunyi. Jadi, cepat bunyi itu merupakan besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu. Jadi, bisa kita perhatikan di sini ada rumusnya, bahwa rumus dari mencari cepat rambat bunyi itu hampir sama dia dengan mencari cepat gelombang bunyi gitu ya. Karena bunyi itu adalah gelombang. Kita bisa perhatikan di sini bahwa V sama dengan lambda dikali F gitu ya kan. Atau di sini F-nya itu adalah frekuensi dengan rumusnya adalah N per T gitu ya. Di F sama dengan N per T. Dimana ini bisa kita ubah periode frekuensinya, yaitu dianya adalah 1 per F atau T per N gini ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari ini. Namun yang paling banyak digunakan itu adalah menggunakan rumus S sama dengan V kali T. Oke, yang kedua mengenai intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah besar daya bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi tiap satuan luas. Di mana intensitas bunyi ini kita bisa cari dengan I sama dengan P per A. Di mana I adalah intensitas bunyi dengan satuan watt per meter kuadrat, P itu adalah daya, dan A itu adalah luas. Di mana luas ini yaitu satuannya adalah meter kuadrat seperti itu. Luasnya ini bisa juga kita ganti menjadi 4VR kuadrat, sehingga I sama dengan P per 4Pi kali R kuadrat seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal kecepatan ya, kecepatan bunyi. Jadi di sini ada, kita perhatikan soalnya di layar. Di sini diketahui jaraknya 100 meter, kemudian ada waktu yaitu 0,25 detik, ditanya adalah kecepatan bunyi. Buat dulu diketahui dan ditanyanya. Ya, kita bisa perhatikan di sini ketahui dan ditanyanya apa. Oke, yang kita cara jawabnya itu seperti rumus yang tadi ya, ada V sama dengan S per T. S-nya adalah 100, T-nya 0,25, maka hasilnya adalah 400 meter per sekon. Oke, ini adalah mengenai contoh soal intensitas bunyi. Bisa kita perhatikan di sini bahwa yang ditanya adalah tentukan intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber. Oke. Di sini ada kita tahu rumusnya I sama dengan P per A, atau P sama dengan 4Pi per R kuadrat gitu ya. Diketahui di soal itu kan P-nya udah ada nih 50 watt gitu kan. Kemudian A-nya bagaimana? A-nya kan tidak langsung diketahui. Yang diketahui itu adalah jarak, R-nya seperti itu 10 meter gitu. Berarti kita gunakan rumus P sama dengan I sama dengan P per 4Pi R kuadrat. Ini yang kita gunakan rumusnya ya. Jadi I sama dengan P-nya 50 watt, 4, V-nya itu kita gunakan 3,14 kali 10 meter kuadrat. Karena jaraknya di soal adalah 10 meter kuadrat. 10 meter kuadrat 100 dikali 3,14 itu berarti 314 dikali 4 hasilnya 1256. Jadi I sama dengan 50 dibagi 1256 mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita buat penggenapannya menjadi 0,04 watt per meter kuadrat seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah resonansi. Oke, resonansi ini adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Oke, di sini ada dua syarat dari terjadinya resonansi, yaitu frekuensinya sama atau frekuensi suatu merupakan kelipatan bulat dari frekuensi yang lainnya. Oke. Contohnya itu ketika kita merasa ada gempa begitu ya kan. Gempa ini menghasilkan yang namanya getaran gitu kan. Jadi frekuensi dari getaran dari gempa ini mengakibatkan gedung-gedung juga ikut bergetar seperti itu kan. Jadi frekuensi getaran dari bumi ini, dari gempa bumi ini sama dengan frekuensi getaran yang dialami oleh si gedung tersebut, yang pada akhirnya gedung yang ikut bergetar tersebut akan roboh begitu. Jadi ini yang disebut dengan resonansi. Frekuensi asalnya itu sama besar dengan frekuensi yang dirasakan oleh benda lain gitu. Contohnya tadi adalah gedung tersebut ya.
Oke, salah satu alat yang menggunakan prinsip resonansi ini yaitu adalah tabung resonansi. Perhatikan gambar ini ya. Ini adalah tabung resonansi dahulu gitu ya, begini. Dan sekarang itu sudah seperti ini gitu. Tabung resonansinya. Jadi enggak tumpah lagi air yang pada tabungnya tersebut kalau di yang terbarunya gitu. Jadi tabung resonansi ini berisi air yang menunjukkan nanti besar resonansinya. Jadi ini gunanya adalah untuk mencari kecepatan bunyi di udara menggunakan tabung resonansi. Jadi melalui tabung resonansi ini kita bisa menentukan yang namanya kecepatan udara tersebut. Oke, kita langsung ke perhitungan tabung resonansinya ya. Jadi di sini ada sebuah tabung resonansi di mana panjangnya adalah L1. Kemudian nanti ada getaran bunyi masuk ke dalam tabung dengan panjang gelombangnya itu adalah 1/4 lambda begitu. Terus setelah itu maka L-nya adalah 1/4 lambda 1 karena adalah L1 ya. Maka karena lambda itu V per F maka menjadi 1/4 V per F, dan F itu adalah sama dengan 1/4 VL gitu ya, kita ganti aja jadi R resonansi satunya 1/4 VL. Kemudian untuk L2 atau resonansi yang keduanya 3/4 lambda gitu kan L-nya. Jadi L-nya itu sama dengan 3/4 V per F2, maka F2-nya itu sama dengan 3/4 VL, yang mana R2 sama dengan 3/4 VL begitu ya. Nah, jadi polanya itu seperti pipa organa tertutup sebenarnya kalau Amis pernah dengar, yang mana jadinya Rn sama dengan 2N dikurang 1 dikali V per 4L gitu. Jadi N-nya ini menunjukkan resonansi keberapa gitu. Contohnya resonansi 1 berarti N-nya ada 1, resonansi 2 berarti N-nya adalah 2 begitu dianya. Tapi ingat L1 adalah 1/4 lambda, L2 adalah 3/4 lambda, seperti itu dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh soal lagi ya. Ya, di sini ada garpu tala dengan frekuensi 128 Hz digetarkan dengan tabung yang diisi air. Diketahui kecepatan bunyinya 320 meter per sekon. Jarak permukaan air dengan ujung tabung agar terjadi resonansi pertama adalah, tanya adalah jaraknya begitu. Oke, kita buat diketahuinya dahulu, yaitu frekuensinya 128 Hz, V-nya tadi 320 meter per sekon. Yang ditanyanya kan jarak berarti L-nya ya kan. Kemudian kita cari jawabannya. Frekuensi tadi adalah kan 1/4 VL gitu. Berarti tinggal kita kali silangkan, jadi kita dapat L-nya sama dengan 1/4 V per F gitu ya. Tinggal kita masukkan angkanya, berarti 320 bagi 4 bisa ya, bagi 2 berarti 80. Kita perkecil lagi 80 dengan 128 jadi dapat 10 128. Oke, bagi 8 16 gitu ya. Oke, jadi dapat L-nya adalah 5/8. 5/8 itu adalah sekitar 0,625 meter. Kalau kita lihat pilihannya kan cm, makanya kita ubah ke cm, jadi adalah 62,5 cm gitu. Jadi kita perhatikan juga apa yang diminta di jawabannya tersebut supaya nggak bingung ya. Oke, sekian pembelajaran kita mengenai bunyi. Materi kita akan kita lanjutkan minggu depan. Semoga bisa memahami lebih baik lagi ya. Dah.